kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perikop ini, ayat ini, judul perikopnya itu hal kekhawatiran ya saudara. Hari ini mungkin setiap kita pun dibawa di dalam satu keadaan yang bisa membuat saudara dan saya itu mengalami kekhawatiran ya saudara. Kekhawatiran itu tidak diundang, tapi kadang-kadang muncul. Khawatir ini, khawatir itu ya saudara-saudara. Itulah keadaan yang memang setiap kita itu bisa mengalaminya. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan, tetapi daripada kita khawatir dengan segala apa yang kita makan, kita minum, kita pakai ya saudara-saudara, memang itu dibutuhkan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali yang belakangnya yang kita mau, semuanya apa yang kita butuhkan akan ditambahkan kepadaku. Itu yang seringkali kita mau, tapi jangan lupa bagian kita juga kita harus lakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada cerita di Alkitab bagaimana Nabi Elia itu dibawa kepada seorang janda, Sarfat. Ya saudara, kita baca sama-sama dari 1 Raja-Raja 17 ayat 9 sampai 16. Ketika Nabi Elia ini sungai Keritnya kering ya saudara-saudara, dia dapat firman. Ayat 8 saja dulu, ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia nih. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ya, seorang janda ya saudara, bukan konglomerat. Ini lanjut, sesudah itu bersiaplah, lalu pergilah ke Sarfat Nabi Elia. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambillah bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Waktu itu masa-masa kekeringan ya saudara-saudara. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi. Nabi Elia ngomong lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Stop dulu di sini. Ayat 13. Ini yang sangat berbicara dalam hati saya. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya saudara, seringkali setiap kita ini pikirnya ya buat saya dulu, buat nanti, buat kamu ya nanti kalau ada lebihnya. Buat Tuhan juga begitu, kadang-kadang saya dulu, buat saya aja gak cukup Tuhan, gimana saya mau memberi buat Tuhan. Itu manusia sebagian besar seperti itu. Tapi pengajaran Alkitab
mendorong, mensupport setiap kita. Seperti cerita ini, kata Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Setiap hari ada jangan takut itu di Alkitab itu 365 kali ya. Jadi setiap hari itu jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, Nabi Elia ini minta air, udah dikasih air minta roti. Tapi kata janda ini gak ada roti, tapi punyanya segenggam tepung dalam buli-buli dengan sedikit minyak ya saudara. Itu artinya jangan takut itu kita mau berani meletakkan seluruh keberadaan saudara dan saya itu di dalam tangan Tuhan. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku. Artinya beri dahulu apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan ketaatan ya saudara-saudara. Sehingga apa yang sedikit, Tuhan itu biasanya membuat mujizat itu bukan dari yang banyak. Ketika memberi makan 5.000 orang laki-laki, dikasih makannya 2 ekor ikan dan 5 roti ya saudara. Itu yang bekal anak kecil, serba sedikit. Tetapi ketika ada firman ya saudara, buatlah lebih dahulu bagiku, itu dilakukan dengan ketaatan oleh janda ini ya saudara. Kalau menurut manusia, dia bikin buat dia dan buat anaknya lalu mati. Alkitab kan cerita begitu. Ini buat hamba Tuhan dulu. Biasanya kalau buat hamba Tuhan itu ya nggak mungkin porsinya kayak buat kita. Pasti dibikin lebih gede ya saudara, lebih bagus, lebih menghormati akan hamba Tuhan. Jadi ini buat 3 orang, buat 2 saja sudah selesai, nggak ada lagi. Tapi Alkitab bilang, buatlah lebih dahulu. Buat dulu buat Nabi Elia. Maka dan bawalah kepadaku, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Mungkin secara manusia itu tidak mungkin cukup ya saudara-saudara. Tapi itulah firman Tuhan. Setiap firman Tuhan itu kadang tidak dengan yang banyak, tapi dengan yang sedikit Tuhan melakukan bagiannya yang ajaib. Kita kepikirnya banyak dulu baru nanti keajaiban terjadi. Tapi seringkali firman Tuhan itu dari yang sedikit, dari yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah ya saudara. Lanjut ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan, ini dia dapat janji janda ini, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Belum terjadi kan, tepungnya cuma dia punya yang segenggam. Tetapi ketika dia dapat janji firman Tuhan, buat dulu, nanti sisanya buat kamu dan anakmu. Dan tepung, ini firmannya, janjinya tidak akan pernah habis ya saudara. Dan ayat yang selanjutnya 15. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Janji Tuhan pasti tergenapi. Bagian setiap kita lakukan dengan ketaatan ya saudara-saudara. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagian saudara dan saya melakukan apa yang Tuhan mau dengan ketaatan. Seperti perempuan ini, dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak habis. Itu kan sesuatu yang di luar kemampuan secara manusia. Tepungnya cuma segenggam,
buat dia dan anaknya terus nggak ada lagi. Tapi ini ketika perempuan ini meresponi apa yang menjadi perintah daripada Nabi Elia, dia lakukan dan dia mengalami janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidupnya. Pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita meresponi dengan apa yang Tuhan mau, melakukan dengan ketaatan, dan janji Tuhan itu tergenapi. Amin ya saudara-saudara. Ketika saya merenungkan firman ini, saya teringat sama Santi. Kita semua kehilangan ya saudara-saudara. Kepengennya Santi itu ya jangan pulang dulu. Seringkali saya juga diingat-ingat terakhir-terakhir ini, waktu Ibu Iin datang, Ibu Selvi, dia tuh ke green room. Ada apa? Kata saya, enggak, saya pengen cuma ketemu tante. Siapa tahu nanti saya enggak ketemu tante lagi. Saya bikin ngawur nih orangnya. Saya kan enggak berpikir dia bakal pulang. Tapi saya berharap dan berdoa supaya dia itu sembuh dari sakitnya ya saudara. Kalau telepon juga, ada apa? Kata saya tuh, enggak, saya cuma mau telepon tante mumpung masih bisa dengar suara tante. Itu saya merenungkan itu sering. Terakhir ini dia ngomong seperti itu. Tapi saya tuh enggak ngeh. Ya mungkin dia tuh lagi sakit, jadi kadang-kadang ada gitu ketakutannya. Memang dia cerita, saya takut tante. Betul, setiap manusia juga kalau ngalami sesuatu yang gak baik tuh bisa takut, kata saya. Tapi kita tetap percaya punya Tuhan, punya penolong yang bisa menyembuhkan kamu, kata saya. Terus saya tuh berharap dia tuh sembuh ya saudara. Setiap kita juga teman-teman yang ada di Gracia ini pasti menginginkan dia itu sembuh. Dia tidak akan pulang. Dia dapat melakukan bagiannya. Seringkali dia itu ikut saja saudara-saudara. Apa saja tuh itu ikutan. Maksudnya ikutan dalam lawatan. 2 kali terakhir yang ke Sulawesi. Dia bilang, nanti ya saya doa dulu. Selalu itu bilang, kalau mau apa-apa tuh nanti saya doa dulu. Saya bawa doa dulu. Selalu tuh bilang begitu. Dia cari kehendak Tuhan ya saudara-saudara. Ketika mau ke Sulawesi, saya mau titip tante. Jangan. Ini nanti buat tante, ini yang buat lawatannya. Jangan. Saya bilang, saya ini sudah disediain Tuhan. Jadi kamu langsung aja ke lawatan. Enggak. Padahal dia bisa kan langsung ke lawatan, rekening lawatan. Saya titip tante saja, saya percaya sama tante. Ya sudah, saya sih cuma saluran, nanti tak operkan lagi. Kata saya cuma catat dan nanti semuanya diberikan untuk lawatan. Begitu juga lagi ke Bali. Saya gak bisa pergi tante, tapi dengan apa yang dia punya, dia bisa ikut ambil bagian. Titip lagi sama saya bilang enggak usah, kamu langsung aja. Enggak, saya mau sama tante saja. Padahal kan dia bisa transfer sendiri. Tapi itulah Santi ya saudara-saudara. Saya dikasih kepercayaan sama dia, ya sudah bersyukur. Ya sudah saya terima, nanti saya balikin lagi transfer ke rekening lawatan. Dan dicatat kata saya tuh, yang dari kamu ini. Itulah Santi ya saudara-saudara. Selalu tuh pengen ikutan. Karena apa? Dia itu seperti perempuan ini, janda perempuan Sarfat ini ya saudara-saudara. Mau melakukan kehendak Tuhan dengan ketaatan. Kalau secara manusia saudara lihat, kehidupannya itu sangat-sangat sederhana ya saudara-saudara. Seringkali buat dia aja tuh hemat sekali. Saya lihat tuh ya. Tapi kalau buat pekerjaan Tuhan itu enggak hitungan ya saudara-saudara. Enggak hitungan. Saya sendiri kadang-kadang wow gitu, terkagum-kagum dengan caranya dia. Tapi itulah, dia melakukan kehendak Tuhan dengan ketaatan. Sering itu ngomong, nanti saya doa dulu.
saya doa dulu, saya bawa doa dulu. Itu terus dia lakukan ya saudara-saudara. Dan kita belajar dari kesederhanaannya Santi, tapi dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di atas kepentingannya diri sendiri ya saudara. Sebelum sakit yang terakhir ini dia sering puasa. Aduh, kamu tuh sering puasa, udah badannya kecil begini. Iya tante, memang saya disuruh puasa. Ya sudah, lakukan dengan ketaatan. Itulah Santi ya saudara. Kita bisa melihat ketaatannya sampai garis akhir ya saudara. Saya belajar dari dia. Saya renungkan, iya. Kalau telepon saya lama, kadang udah sejam lebih ya saudara. Saya nih mau kerja, mau packing, udah, iya tante. Nanti nggak lama telepon lagi, maaf tante, ada yang ketinggalan. Ya udah, saya cuma mendengar. Tak ladenin ya saudara, apalagi terakhir ini dia sakit, jadi mungkin dia butuh teman untuk ngobrol, untuk curhat ya saudara. Tapi itulah Santi, pasti semua juga mengalami pengalaman dengan Santi seperti itu. Tapi kita ambil yang bagus, yang baik, yang menjadi contoh buat saudara dan saya. Dia melakukan di dalam ketaatan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun mungkin ya saudara, itu di luar pikiran secara manusia. Biasanya kan ya buat saya dulu, baru buat Tuhan. Tapi itu dia meletakkan semuanya di atas kepentingannya diri sendiri ya saudara. Saya belajar, iya luar biasa ini ya saudara. Menjadi contoh buat setiap kita. Dia meninggalkan contoh yang baik. Saya percaya saudara semua mengasihi Santi, tapi Tuhan jauh lebih mengasihi dia. Saya lihat kemarin cantik banget saudara-saudara. Enggak kayak Santi yang keseharian terakhir kita lihat. Bener, saya bilang aduh cantik kamu Santi. Sambil ngucurin itu minyak wangi, saya bilang cantik sekali kamu Santi. Dia pasti tersenyum dengan setiap kita yang mengasihi dia ya saudara-saudara. Dan sampai akhir hidupnya saya melihat pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Dia tidak kekurangan, sekalipun seringkali kita sendiri sampai terpesona dengan apa yang dia lakukan. Tapi jaminan Tuhan tetap sampai garis akhir itu nyata dalam hidup Santi ya saudara. Seperti cerita ini, tepung dalam tempayan itu tidak habis dalam buli-buli itu, tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bagian saudara dan saya, yuk sama-sama carilah dahulu kerajaan Allah serta dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang menjadi kehendak Tuhan buat saudara dan saya, kita ini lakukan dengan ketaatan seperti cerita ini ya saudara. Secara manusia itu yang sedikit itu gak mungkin, tapi bagi Allah segalanya mungkin. Mujizat itu bukan dari yang banyak ya saudara. Seringkali cerita Alkitab itu dari yang sedikit, dari apa yang kita punya. Kita lakukan dengan ketaatan dan kita boleh melihat janji firman Tuhan itu tergenapi. Karena janji firman Tuhan itu adalah janji yang mencipta ya saudara. Tadi pagi saya dengar streaming dari seorang hamba Tuhan. Janji firman Tuhan itu janji yang mencipta, yang tidak ada menjadi ada. Ketika kita mentaati, ketika kita meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan, bagian kita lakukan ketaatan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, firman Tuhan mengatakan cari dahulu. Ada perkataan cari ya. Kalau namanya cari itu duduk diam atau bertindak. Harus bertindak. Jadi untuk mencari kerajaan Allah
itu tidak pakai hanya berdoa saja. Ya, cuma duduk diam. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga, di bumi seperti di surga. Bukan sekedar itu, cari. Ya. Artinya mencari itu ada tindakan. Yang dicari apa? Segala sesuatu yang terdapat di dalam kerajaan surga. Apa yang terdapat di dalam kerajaan surga? Banyak, saudara. Tapi seringkali kalau merasakan kerajaan surga itu, jangan saudara itu berpikir selalu secara materi. Ya. Wah, kekayaannya banyak. Betul, di sana ada emas berlian. Betul, di sana semuanya dari emas. Betul, jalanan dari emas. Betul, mutiara banyak. Betul, ada 12 pintu gerbang, semua dari mutiara, semua dari permata. Betul, jangan itu saja yang saudara lihat. Perkara materi, perkara materi, perkara materi dan materi. Sebetulnya di dalam kerajaan surga kalau saudara lihat adalah ada kebenaran, ada sukacita. Ya. Itu yang dicari terlebih dahulu. Ya. Ada damai sejahtera, ada buah-buah roh. Nah, itu yang saudara dan saya perlukan yang utama. Cari kerajaan Allah, itu cari sesuatu hal. Ya. Tadi perkara Santi, saya juga seringkali terkagum-kagum dengan dia. Zaman saya masih di kantor, saya tidak begitu dekat dengan dia. Dia belum begitu aktif lah di Gracia. Setiap bulan, akhir bulan itu dia selalu datang ke kantor dengan membawa amplop. Ya. Dibawa ke Luki, nggak pernah ketemu saya. Mungkin dia nggak berani waktu itu ya. Nggak pernah ketemu saya. Dia bawa amplop, sudah ditulisin untuk diakoni, untuk Gracia, untuk apa, semua. Ya. Luki tuh ngomong sama saya gini, ini itu siapa sih orang ini? Dia bilang, kerjanya apa? Usahanya apa? Kenapa lu? Kalau ngasih perpuluhan nih banyak sekali. Buat Gracia tuh sekitar 6 jutaan. Nanti buat lawatan, bukan lawatan, waktu itu belum ada lawatan, buat diakoni, ya. Nanti buat musik, itu ditulisin satu-satu. Itu yang 6 juta, yang 2 juta, yang 3 juta. Sekali itu kira-kira 9 juta. Kerja di mana? Saya bilang yang saya tahu sih kerjanya di Parujakan, karena saya tahu persis dia kerja sama Lilis ya. Kerja di Parujakan. Jadi apa sih? Gak tahu saya juga. Kok setiap bulan dia ngasihnya tuh besar sekali. Kalau dilihat orangnya datangnya naik beca, dia bilang. Bajunya sederhana pakai jaket gitu aja. Duitnya banyak tak? Gak tahu, saya bilang gitu. Itu Santi. Dan tidak pernah dia lepas daripada perpuluhan. Suatu saat tak tanyai, Santi, saya mau tanya. Kamu kalau ngasih perpuluhan tuh perpuluhan, entah 20-an, entah 25.000, 25%-an. Dia cuma ketawa. Saya akan memberi sesuai sama Tuhan mau. Tapi paling sedikit saya kasih 20%. Dia bilang, gaji kamu berapa? Rahasia katanya gitu. Kamu dapat uang dari mana? Sampai saya gitu. Ya saya diberkati Tuhan. Dia cuma selalu ngomong gitu. Ya. Sampai saya itu tak selidiki gajinya berapa. Gajinya gak seberapa loh, cuma 4 juta. Waktu itu gajinya cuma 3 juta. Dia ngasih uang segitu tuh hitungannya bagaimana? Ya. Saya gak ngerti. Dia kadang-kadang punya tabungan.
dari sisa uang warisannya mamahnya. Itu diambilin buat perpuluhan. Dia bilang buat perpuluhan. Kamu kan sudah ngasih perpuluhan, ini kamu ambil lagi ya, pokoknya setiap bulan tak ambil lagi buat perpuluhan. Bayangin. Dan dia dipeliharakan Tuhan. Sedangkan dia kalau misalnya ngomong perinciannya terlalu kuat. Contohnya ya misalnya, Mami, saya kalau naik beca pulang pergi ke Gracia itu sekian. Saya naik Grab sekian. Dia bilang, ya wis naik Grab wae murah, saya bilang. Tapi saya tetap mau naik beca. Kenapa? Saya mau memberkati tukang beca yang ada di depan rumah saya. Bayangin. Itu jalan pikirannya Santi. Kadang-kadang saya tuh kok punya hati sampai seperti itu. Dia rela berkorban ya, untuk tukang beca yang ada di depan dia. Bayar lebih mahal daripada dia naik Grab. Satu lebih cepat, betul kan? Dua lebih murah. Tapi dia lebih senang naik beca karena mau menjadi berkat. Selalu jadi pelaku firman Tuhan ya. Memang dia sudah tidak ada, tapi saya tahu ini belum 40 hari. Saya percaya dia mengerti betapa kesan-kesan daripada kita terhadap pribadinya Santi. Saya sangat terkesan sekali. Memang dia orangnya agak sensitif, tapi satu perkara, dia pelaku firman. Dia mencari kerajaan surga lebih dahulu. Ya. Oleh karena itu belajarlah saudara, ayo kita belajar cari dahulu, mendahulukan segala sesuatu yang Tuhan mau lebih daripada pribadi kita. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan buat kami. Teladan-teladan yang Kau berikan buat kami tentang Santi Tuhan. Kami tahu dia sudah menerima hak bagiannya. Menerima mahkota kemuliaan yang sangat dia rindukan. Apa yang dia sudah tabur, dia saat ini menuai. Terima kasih Tuhan. Karena dia tidak memikirkan akan harta dunia. Tapi yang dia pikirkan adalah perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang kekal. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami semua punya masalah Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Tapi satu perkara kami tahu. Kami punya seorang pribadi, Yesus Kristus, yang sangat mengerti, mendampingi kami di dalam segala perkara kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang menghadapi banyak masalah, menghadapi sakit penyakit, menghadapi masalah perekonomian. Kami percaya ada pribadi yang akan membuka jalan buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh janji-Mu. Bapa, kami tetap berdoa keadaan pemerintah kami ya Tuhan. Kami tidak bosan-bosannya mengisi cawan doa Tuhan. Kami tetap berdoa buat Bapak Presiden kami. Kami tetap berdoa buat keadaan keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan, damai sejahtera-Mu turunkan atas seluruh rakyat Indonesia. Engkau tahu keadaan bangsa kami. Engkau tahu seringkali ada ketidakpuasan. Sampai ingin mengadakan demo, ingin mengadakan suatu mosi tidak percaya dan macam-macam Tuhan. Kami doakan Tuhan, Engkau pegang kendali atas bangsa kami. Biarlah Engkau yang akan membuat ketenteraman, damai sejahtera buat bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua stafnya Tuhan, untuk dapat mengerjakan semua keputusan-keputusan yang berasal daripada-Mu. Engkaulah yang akan menjalankannya.
Apabila bukan berasal daripadamu, biarlah engkau batalkan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa untuk investor-investor yang akan menanam modal di Indonesia. Segala sesuatu yang baik itulah yang akan masuk Tuhan. Yang tidak baik engkau yang akan menggagalkannya. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu negara kami ada di dalam kontrol yang daripadamu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sungguh menyerahkan akan keadaan cuaca saat ini. Oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru. Daya tahan tubuh yang berasal daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Daya tahan tubuh yang sehat, kuat, masuk dalam seluruh sel-sel dalam hidup kami. Masuk dalam seluruh darah kami. Sehingga ketahanan daya tahan tubuh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada virus atau sakit penyakit apapun yang berani mendekati tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini masuk dalam hidup kami. Masuk dalam mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, dan hati kami. Terus Tuhan masukkan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Ini tangan kami Tuhan, merupakan tangan yang diurapi. Segala sesuatu yang akan kami kerjakan hari ini, biar dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Penyertaan-Mu sempurna di dalam segala berkat-berkat yang sudah Engkau berikan buat kami. Ini kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami juga berjalan seperti yang Engkau mau. Terima kasih ya Bapak. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat kami. Kami mau berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya.